Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Kau hadir di sini maupun dimanapun ada jemaat yang mengikuti dan memimpin seluruh acara firman ini. Tolong bimbing hamba dalam menyampaikan firman. Berikan kekuatan jasmani pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan kefasihan dalam bicara. Dan tolong berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua yang mendengar Tuhan, berikan kami keterbukaan, jauhkan segala gangguan, berikan konsentrasi dari awal sampai akhir, berikan terang cukupnya supaya kami bisa mengerti, dan berikan kami ketundukan. Dan biarlah setiap kami memberikan respons sesuai dengan kehendak Tuhan. Setan pasti bekerja, kuatkan semua kami. Dan sekali lagi kami titipkan listrik, sinyal HP, wifi, streamingnya dan pakainya. Jaga semuanya supaya tidak ada gangguan apapun. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan seri Injil Lukas. Ini adalah sesi yang kelima. Saya ajak saudara membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya pada mereka, tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam pada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggal dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudara, kita hari ini masuk dalam poin yang ke-6 dan kita akan membahas ayat yang ke-7. Saya bacakan sekali lagi ayat 7-nya. Tinggallah dalam rumah itu. Jadi ini ayat 6-nya, kalau memberi salam dan orangnya boleh dikatakan menerima gitu ya. Maka tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Saudara, bagian yang terakhir ini saya bahas duluan ya. Ini poin A ya. Mereka dilarang berpindah-pindah rumah pada waktu mereka sudah diterima di satu rumah.
Saya baca sekali lagi ayat 7 dengan penekanan bagian awal dan bagian akhir. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Saudara, mungkin ini suka dimengerti kalau kita tidak ngerti latar belakangnya atau tidak pakai buku tafsiran. Lalu apa alasannya kok tidak boleh pindah-pindah rumah? Bukankah sebetulnya enak ada di rumah ini 2-3 hari bisa banyak menginjil kepada seluruh isi rumah. 2-3 hari lagi pindah rumah lain, bisa nginjil rumah itu juga. Kan punya waktu lebih banyak untuk satu rumah daripada orang di luar. Mereka tidak seharian di luar kan. Pindah lagi, nginjil satu rumah. Bukankah bagus? Tapi saudara, mereka justru dilarang pindah-pindah rumah. Saya akan memberikan komentar dari A.T. Robertson yang berkata demikian. Jangan pindah dari rumah ke rumah. Kata-kata Yunaninya saya kira tidak saya bacakan. Sebagai suatu kebiasaan. Me itu kata Yunani yang artinya tidak ya. Dan kata perintah bentuk present. Kata perintah bentuk present itu kata perintah yang harus dilakukan terus menerus. Dan ada kata me. Jadi jangan pindah rumah dari rumah ke rumah itu terus menerus harus dilakukan. Jangan pindah. Dan dengan demikian hindarilah pemborosan waktu dengan seri-seri undangan seperti itu yang akan datang. Jadi saudara, alasan pertama yang diberikan oleh A.T. Robertson ini adalah pemborosan waktu. Memang kalau sudah di satu rumah, biasanya ada perkenalan dengan orang-orang di rumah itu, mungkin cerita-cerita dan sebagainya. Orang rumah itu juga cerita dan sebagainya. Kalau mereka pindah ke rumah yang baru, maka semua itu akan diulang lagi. Pindah lagi, diulang lagi. Nah itu memang pemborosan waktu. Pindahnya memboroskan waktu. Memang mereka sih tidak bawa apa-apa, tapi pindahnya tetap bagaimanapun memboroskan waktu. Lalu perkenalan lagi dan sebagainya itu memboroskan waktu. Jadi itu alasan yang pertama, saudara, membuat mereka dilarang untuk pindah-pindah rumah. Di satu rumah, ya kenalan di sini sudah. Yang di lain tidak perlu kenalan. Tujuan mereka bukan kenalan, tapi memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Dan untuk itu tidak butuh perkenalan. Saya akan berikan komentar dari Lenski sekarang. Makan dan minum hal-hal dari mereka berarti bahwa mereka harus puas dengan makanan dan minuman apapun yang diberikan kepada mereka. Hal yang Yesus larang adalah bahwa mereka terus pindah dari rumah ke rumah sampai menemukan tempat tinggal yang terbaik, menyebabkan celaan terhadap Tuhan mereka dan beritanya. Jadi ini alasan kedua mengapa tidak boleh pindah-pindah rumah, saudara. Ini kalau hamba Tuhannya itu cerewet gitu ya. Di rumah ini kok tidak enak ya, kamarnya kecil atau pokoknya tidak enak, makanan juga tidak enak, pindah rumah. Ini tidak enak lagi, pindah rumah lagi sampai ini enak, kamarnya besar, makanannya enak dan sebagainya, lalu menetap di sana. Nah, cerewet seperti itu nanti membuat Tuhan mereka dicela, dan juga berita yang mereka sampaikan dicela juga. Jadi di sini kita melihat bahwa sebetulnya orang Kristen, tapi terutama hamba Tuhan, itu sebetulnya tidak boleh cerewet ya. Minta yang mewah, minta yang terbaik dan sebagainya. Memang kalau zaman sekarang minta kamar yang ada AC itu wajar menurut saya. Apalagi kalau di Surabaya ya, kalau tempatnya di tempat dingin itu lain cerita. Tapi kalau di Surabaya minta tempat yang ada AC itu wajar saya pikir. Karena ya panasnya bukan main. Tapi urusan makan saudara ya, seorang hamba Tuhan itu harusnya belajar untuk tidak cerewet. Dan saya percaya hal seperti itu bisa dipelajari. Karena apa? Karena saya tahu dari diri saya sendiri.
Dulu saya kecil tuh cerewet. Karena kalau makan itu, wah, boleh dikatakan makanannya itu tiap hari macamnya tuh banyak. Lauknya tuh bisa sampai 5, 6, 7 macam. Bisa milih yang manapun yang mau. Gak suka ini milih itu, gak suka ini milih itu. Akhirnya menjadi cerewet. Sampai cukup dewasa. Sampai saya dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, dan lalu pindah ke Malang. Nah ini kos, saudara. Dulunya saya makan sayur tuh nggak mau sama sekali, sama sekali. Bakmi ada sayurnya, kubis saya ambil satu persatu, tauge, kubis tuh buangin semua. Ada sawi atau pokoknya semua sayur buangin semua. Sampai bersih baru bakmi, ada ayam apa makan. Tapi sayur nggak mau sama sekali. Setelah dewasa saya memaksakan makan sayur. Biarpun sampai sekarang itu bukan makanan favorit saya. Kecuali tertentu ya, seperti gado-gado itu saya senang. Rujak itu ada sayurnya saya senang. Pecel saya senang. Dulu pertama kali saya makan pecel itu karena ikutkan. Nggak pernah mau makan pecel sayur kok. Lah barang ikutkan gereja, saudara, makanannya pecel tok. Saya kaget, ya apa makan pecel juga. Nggak pernah mau makan sayur kok. Tapi ya sudah memaksa diri akhirnya. Dan setelah makin dewasa, saya tahu sayur itu penting. Saya memaksakan harus makan sayur, enak atau tidak enak, makan. Dan saya belajar dari waktu kos di Malang dan sebagainya, tidak cerewet dalam soal makanan. Lalu apalagi setelah di Amerika, masak dewet, saudara. Lah saya tidak pintar masak kok. Bukan tidak pintar masak. Waktu pertama datang, bisanya masak air dan masak telur. Masak nasi saja pertama tidak bisa. Jadi di sana belajar masak nasinya itu. Beli rice cooker dan pakainya, tahu takaran begini dan sebagainya dan pakainya. Lalu ya belajar masak. Dan makanan saya ayam digoreng, ayam dipanggang, daging dipanggang. Beli daging kan gampang, steak tuh panggangan beli arang dan pakainya, pakai bumbu barbecue dan pakainya. Lalu satu teman saya orang India ngajari saya masak karenya India. Hanya beberapa macam masakan selama hampir 3 tahun, itu terus. Dan jangan harap makan di luar, sudah makan di luar tuh kalau udah diajak orang udah makan di luar, karena mahal. Saya berusaha ngirit mati-matian. Memang makan tuh ngirit sekali. Biarpun saya tetap menjaga gizi sebaik yang saya tahu, ya jaga gizinya. Karena kalau sampai sakit di sana tambah sorong. Tapi ngirit karena duitnya saya tabung. Saya kan kerja ya, kalau musim panas kerja, dan setiap musim panas bisa menghasilkan $2.000. Tapi saya tabung, tujuannya beli buku, pulang bawa buku 375 kilo. Jadi saudara, ngirit semua dalam makan. Dan itu membuat melatih diri untuk tidak cerewet. Harus, dari tadi jam. Sekarang jarang ada makanan yang saya tidak suka. Hampir bisa dikatakan suka semua. Tapi ada tapinya. Repotnya diri saya yang tidak bisa menerima. Karena saya banyak alerginya. Nah ini lain cerita, saudara ya. Saya suka makanannya, tapi alergi. Misalnya kalau saya makan pedas, langsung saudara makan pedas dalam waktu singkat sudah amblas suaranya. Makanya pada waktu saya diundang keluar kota dan sebagainya, memang jadi cerewet. Makan ini tidak bisa, makan ini tidak bisa, karena alergi saya banyak sekali. Bumbu-bumbu, kalau di luar pulau itu hampir semua makanan banyak bumbu, dan bumbu-bumbu itu saya tidak bisa semua. Jadi memang cerewet karena tubuhnya cerewet. Tapi jangan melatih, saya lakukan, dan sebetulnya saya bisa. Jadi kalau di rumah atau kalau saya pergi-pergi tanpa mau khotbah,
Saya tidak peduli dengan suara saya serak atau bagaimana. Saya tidak cerewet. Makan mahal bisa, makan murah bisa, makan apa saja macam-macam bisa. Sangat jarang ada makanan saya tidak bisa makan sama sekali. Memang ada. Waktu saya pergi Papua, Almovo itu suruh saya coba makan sagu. Saya tidak tahu apakah sagu itu cuma bisa dimasak seperti itu atau bisa dimasak lain atau enggak. Tapi pokoknya yang disajikan pada saya itu sagu itu kayak lem. Saya coba makan, memang coba ngejit. Waduh, tidak bisa makan. Gak sanggup saya makan. Tidak tahu bagaimana rasanya, pokoknya saya tidak bisa makan yang seperti itu. Jadi ada memang makanan tertentu, tapi sangat sedikit yang saya tidak bisa makan. Jadi saudara, makan yang cerewet itu bisa dilatih sebetulnya. Dan hamba Tuhan tidak boleh cerewet. Ya kecuali alergi seperti saya tidak bisa ngomong mau diapakan. Karena kalau saya alerginya keluar, pelayanannya terganggu, suaranya serak. Ini serak hari ini, saya kira karena kemarin makan melinju. Saya kira karena itu. Jadi pokoknya makan apapun yang salah, dan alergi saya sangat banyak sehingga sukar dihindari, maka alerginya keluar. Tapi kalau saudara tidak punya alergi apapun, jangan cerewet dalam makan. Jangan cerewet dalam hal kamar, harus ini, harus ini, yang harus bersila, yang harus beginilah, harus begitulah, macam-macam. Jadi saudara, para murid yang 70 atau 72 ini diutus dengan suatu larangan pindah dari rumah ke rumah. Pindah-pindah sampai cari tempat yang terbaik, makanan terbaik, lalu menetap. Itu menyebabkan Yesus dicela. Itu menyebabkan berita yang mereka mau sampaikan juga tidak didengar. Jadi saudara, hamba-hamba Tuhan yang pelayanan ini mesti mengingat hal seperti ini. Kalau saudara makan selalu minta yang mewah dan rewel dan sebagainya, itu menjengkelkan ya. Tapi di sisi lainnya, saya pikir juga ada suatu peringatan yang harus diberikan kepada siapapun yang undang. Memberikan makan kepada hamba Tuhan itu seringkali justru ekstrem sebaliknya yang terjadi. Bukannya mereka memberi terlalu buruk kalau zaman sekarang. Sebaliknya mereka memberi terlalu bagus dan terlalu banyak. Mereka maunya menghormati hamba Tuhan. Beri makanan banyak, beri makanan enak. Lalu hamba Tuhannya jadi gemuk semua. Lalu kena serangan jantung. Iya, kalau hamba Tuhan itu bisa menguasai diri, jangan dan sebagainya. Barang hamba Tuhannya rakus, makin banyak, terima semua, makin enak, makan habiskan semua. Ini membuat dia kesehatannya terganggu. Jadi saudara, kalau memberi makan hamba Tuhan, berikan makanan yang ya pokoknya cukup enak, dan yang penting bergizi. Makanan yang sehat, enak tapi membahayakan, ini jangan diberikan. Jadi ini membuat hamba Tuhan seringkali tambah gemuk, makin keliling, makin gemuk, makin banyak kota luar, makin gemuk, dan akhirnya kesehatannya jadi buruk dan dia mati lebih cepat. Jadi saudara, selalu pikirkan, beri yang wajar-wajar saja. Dan hamba Tuhan itu harus juga menyadari, mereka harus menjaga diri. Kalau sampai diberikan makanan mewah dan terlalu banyak, tetap menjaga, karena kesehatan yang kita punya, kita wajib
menjaga. Dan ini wajib, apakah kita hamba Tuhan atau bukan. Ya, tapi penekanan di sini hamba Tuhannya tidak boleh cerewet. Sekarang saya lanjutkan dengan kata-kata Barclay. Sang pengkhotbah tidak boleh ada dalam pekerjaan untuk, jadi tujuannya itu ya, untuk apa yang bisa didapatkan darinya. Jadi pelayanan tujuannya untuk mendapatkan sesuatu, lain tidak boleh, saudara. Tujuannya pelayanan atau dapat sesuatu ya. Tujuannya pelayanan atau enak tidur di hotelnya. Tujuannya pelayanannya atau enak makanannya. Tujuannya pelayanannya atau enak terima HR yang banyak. Lebih-lebih ada jemaat-jemaat yang royal kasih amplop tambahan. Wah, ini enak. Apa itu? Tujuannya harus selalu dipikirkan. Tujuannya adalah pelayanan dan bukan hal-hal itu. Saya ulang ya, sang pengkhotbah tidak boleh ada dalam pekerjaan untuk apa yang bisa didapatkan darinya, tetapi makan apapun yang ditawarkan dan tidak berpikir untuk pindah dari rumah ke rumah untuk mencari tempat tinggal yang lebih baik dan lebih nyaman. Tidak terlalu lama sebelum gereja, jadi tidak terlalu lama sebelum gereja berdiri ya, tadi abad pertama itu ya, tidak terlalu lama, mempunyai parasit-parasit atau orang-orang yang mengambil keuntungan dari orang-orang yang murah hati. Jadi jemaat yang murah hati ini harus hati-hati terhadap hamba Tuhan, karena hamba Tuhan tertentu itu memang serakah dalam urusan duit. Jangan mau karena ini hamba Tuhan lalu kasih duit sebanyak-banyaknya, ini laki-laki sesuatu yang membahayakan. Nah, saya teruskan ya. Ada suatu pekerjaan atau karya yang disebut The Teaching of the 12 Apostles. Itu ditulis sekitar tahun 100 Masehi dan merupakan buku peraturan gereja yang pertama pada zaman itu. Di sana ada nabi-nabi yang mengembara dari kota ke kota. Dinyatakan secara eksplisit bahwa jika seorang nabi ingin tinggal di suatu tempat untuk lebih dari 3 hari tanpa bekerja, nabi itu adalah nabi palsu. 3 hari di satu tempat dibiayai dan sebagainya tanpa bekerjanya jadi masalah. Dia dianggap nabi palsu. Dan jika seorang nabi dalam roh, saya tidak tahu apa yang dimaksud dalam roh ini ya, meminta uang atau makanan, nabi itu adalah nabi palsu. Tidak boleh minta. Dikasih diterima, tapi tidak boleh minta. Kecuali ditawari ya. Kepingin makan apa? Ya sudah, silakan milih. Kalau memang ditawari dan dia tulus dalam menawari. Tapi kalau diajak begitu saja, dia sudah ikut saja. Jangan level ini itu dan sebagainya. Pekerja-pekerja layak mendapat upah mereka, tetapi pelayan-pelayan dari seorang tuan yang tersalib tidak bisa menjadi pencari-pencari dari kemewahan. Saudara, bagian yang terakhir ini sesuatu yang perlu dipikirkan ya. Memang pekerja-pekerja layak mendapat upah. Nanti saya akan tunjukkan bahwa upah itu bisa berupa makanan mereka, juga bisa berupa HR, satukannya dua-dua tercakup bisa. Tapi dia memberikan tetapi ini ya. Pelayan-pelayan dari seorang tuan yang tersalib. Tuannya tersalib. Dianya mau mewah. Seorang murid tidak lebih dari gurunya mestinya. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Tapi tuannya tersalib, dia mau mewah, tidak mau pekor salib. Ini tidak cocok, saudara. Jadi saya ulang lagi, tapi pelayan-pelayan dari seorang tuan yang tersalib tidak bisa menjadi pencari-pencari dari kemewahan. Jadi ini satu cara dari jemaat mengecek hamba Tuhan itu ya. Hamba Tuhan itu seorang yang memang nabi asli atau nabi palsu. Kalau kerjanya males, maka dia nabi palsu. Kalau dia cari kemewahan, dia nabi palsu. Seorang jemaat saya pernah cerita, ada satu pendeta yang di Indonesia cukup terkenal, ranking atas pokoknya terkenalnya.
dijemput di bandara. Kalau tidak salah waktu itu di Bali. Dijemput naik mobil Panther. Dia tidak mau. Dia merasa terhina dengan dijemput naik mobil Panther. Dia mau dijemput naik mobil mewah. Kok ya bodoh gereja itu atau jemaat itu mau balik dan ganti pakai mobil lain. Kalau saya jemput pendeta, saya jemput pakai Panther, dia tidak mau naik Panther, minta jemput mobil mewah. Tahu? Oh ya, tunggu sebentar ya, tak tinggal pulang, tidak tak jemput. Lah cara gimana? Biarlah batal. Daripada nabi palsu yang khotbah, buat apa? Gila, dijemput Panther tidak mau. Saya jemput sepeda motor pernah kok. Diantar makanan sepeda motor pernah. Tanya Isra sendiri kalau tidak percaya. Isra ajak saya makan sepeda motor. Waktu itu dia tidak punya mobil atau tidak ada mobil, pokoknya naik sepeda motor. Makan naik sepeda motor. Memang kalau dari bandara bawa koper ya repot naik sepeda motor. Tapi sudah naik Panther itu sudah sangat-sangat cukup. Tidak mau, minta BMW, minta Jaguar, tidak minta truk sekalian, atau bis kota. Loh, bis itu mahal, lebih mahal jauh bis daripada Panther. Mau yang lebih mahal kasih bis. Saya tidak habis pikir ada gereja mau menuruti keinginan kemewahan dari nabi palsu seperti itu. Nah, saya serius, saya tidak guyonan. Tak tinggal pulang, tak jemput. Babah, tidak usah datang. Saya batalkan pelayanan semua. Lalu ada yang minta ditidurkan di hotel bintang 5. Saya sudah katakan dulu, kalau misalnya minta hotel yang ber-AC itu wajar. Saya sendiri kalau tidur di hotel yang tanpa AC, saya gak tidur sampai pagi. Di rumah saya kalau misalnya lampu mati dan saya tidak bisa nyalakan AC, sampai pagi tidak tidur. Tidak tahan panasnya. Jadi pakai AC itu wajar. Tapi minta bintang 5, bintang 2, bintang 3 kan cukup sih. Bintang 1 cukup. Kenapa mesti bintang 5? Prestise, jaim begitu. Image-nya mbahmu tak. Pokoknya pendeta minta bintang 5. Usir dia. Dia nabi palsu yang sama sekali tidak butuh untuk dipakai pelayanan. Dia bukan pelayan dari Tuhan yang tersalib. Lalu juga ada nabi palsu jenis lain diundang. Tempoh hari saya undang debat. Nama singkatannya JT ya. Undang debat lawan saya dan Isra. Dia suruh cari partner sendiri. Oh, dia mau 1 lawan 2 mau, tapi minta HR sangat tinggi. Tanpa menyebutkan jumlahnya, tapi minta HR sangat tinggi. Saudara, saya debat dengan Islam di Malang. Biaya sendiri, saya tidak minta HR. Bahwa akhirnya diberikan, ya sudah saya terima. Tapi saya tidak minta. Debat lawan para liau di Jakarta, naik pesawat sudah, tidur hotel, semua termasuk makan bayar sendiri. Gereja yang bayar semua. Dan waktu dari gereja 1 tim berangkat naik mobil, karena ada yang ngerekam dan sebagainya. Tapi saya naik pesawat dan semua bayar, gereja yang bayar sendiri.
kami debat untuk membela kepercayaan kami. Dan kami tidak minta HR dan memang tidak diberi HR. Hanya waktu debat saja makanannya disediakan di sana. Pada saat debat, karena ada jam istirahat, itu makan di sana. Itu pun saya tidak makan makanan mereka kalau saya tidak salah. Karena laki-laki karena alergi, saya jaga, saya bawa makan sendiri. Tapi di luar debat, kami beli makan sendiri, bayar sendiri. Tidak ada minta HR, saudara. Kalau debat demi kepercayaan, harusnya rela berkorban. Dan bukannya minta HR, apalagi sangat tinggi. Saya juga pernah dulu waktu undang Sanihu Munir. Saya bersama dengan Isra, saya kira waktu itu juga undang Sanihu Munir itu debat. Dia bilang mau dengan HR 4 juta. Itu banyak tahun yang lalu, saudara. 4 juta waktu itu banyak sekali. Mungkin kalau sekarang kira-kira 20 juta barangkali. Saya jawab, saya kepingin debat dengan orang yang memang punya beban untuk membela agama atau kepercayaan sendiri. Bukan dengan orang yang mata duitan. Saya batalkan. Dan termasuk dengan JT itu, saya juga tidak sudi. Kau kasih HR sangat tinggi. Kalau sudah model seperti itu 1 sen saya tidak mau keluar. Kamu mau debat, pesawatnya semua bayar sendiri. Jadi saudara, saya tidak berpikir dengan orang-orang yang seperti ini. Minta dijemput mobil mewah, minta tidur hotel bintang 5. HR, menentukan HR. Saya pernah diundang orang dari, entah dari mana saya lupa. Dan ditanya, HR-nya minta berapa? Saya bilang, terserah kamu mau kasih berapa. Saya tidak pernah menentukan HR. Loh, tidak apa-apa Pak, tetap apa minta saja, tidak apa-apa. Enggak. Mengapa gereja itu sampai minta saya menentukan HR? Rupanya ada banyak hamba Tuhan yang seperti itu. Lalu saya dianggap seperti itu. Dan saya tidak mau. Saya sukanya kamu. Saudara, jadi apa yang dituntut oleh hamba Tuhan itu menentukan dia hamba Tuhan yang betul-betul atau hamba Tuhan yang abal-abal. Kalau dia sudah cari kemewahan model seperti itu, jemput minta mobil mewah, tidur hotel bintang 5, HR-nya menentukan sekian puluh juta, dan sebagainya, itu nabi palsu. Itu hamba mamon, hamba dari kemewahan. Dan yang seperti itu, saya pikir saudara bisa dapat berkat dari nabi palsu. Berarti otak saudara korslet, goblok kasarnya. Berpikirlah sesuai dengan cerita ini memberikan hal itu. Hamba Tuhan itu harus bisa hidup sederhana. Saya hidup mewah bisa, mau diom habis-habisan bisa. Saya lakukan kalau saya keluar negeri. Kadang-kadang mau cuma 5 hari ya sudah kadung luar negeri ya. Wah, gila-gilaan. Setelah balik ke sini biasa-biasa lagi. Tapi kalau hamba Tuhan itu menuntut, kita tahu ini nabi palsu dan adalah bodoh mengharapkan berkat Tuhan. Tidak peduli nabi palsu itu seterkenal apa, tidak peduli kelihatannya khotbahnya sebagus apa. Kalau dia nabi palsu, Tuhan tidak pakai dia. Kan saya lanjutkan kata-kata dari Albert Barnes. Alasan kurung buka untuk perintah jangan pindah dari rumah ke rumah kurung tutup adalah sangat jelas bagi orang yang akrab dengan tradisi timur. Pada waktu seorang asing tiba di suatu desa atau suatu perkemahan, tetangga-tetangga secara berturut-turut
harus atau pasti mengundangnya untuk makan bersama mereka. Itu juga menghabiskan banyak waktu, menyebabkan pengalian pikiran yang hebat. Tadinya konsentrasi pelayanan, orang makan-makan, ngomong-ngomong, kongkok-kongkok, pengalian pikiran, ya, membawa pada tindakan bersenang-senang atau ketidakseriusan. Dan dalam setiap cara bertindak menentang kesuksesan dari suatu misi rohani. Dulu saudara, pada waktu saya masih cukup kuat, kalau saya diundang ke luar kota, luar pulau, kan biasanya pelayanan sore ya. Pagi di hotel itu saya belajar. Saya bawa laptop saya dan saya tetap persiapan khotbah dan pakai belajar seperti yang saya lakukan di rumah. Belakangan sudah tidak kuat, jadi sudah tidak. Tapi dulunya kuat, saya belajar. Saya tidak mau buang waktu. Jadi betul-betul serius dengan belajar dan mengajar yang memang merupakan tujuan dari hidup. Tapi saudara, kalau seperti ini diundang, akhirnya teralihkan perhatiannya, fokus dari tujuan dia pergi ke sana teralihkan, lalu menjadi tidak serius, lalu maunya foya-foya dan sebagainya. Dan ini dalam setiap cara menentang kesuksesan dari misi yang maunya dilakukan. Sebagai suatu ilustrasi ya, kalau sudah pergi ke luar kota atau ke luar negeri, keluar negeri itu maksud saya di satu negara atau di satu kota, kecuali kalau 2 hari di kota ini, 2 hari di kota itu lain cerita ya. Dari satu kota, apakah saudara pindah-pindah hotel dalam satu kota? Bisa, karena kita bayar. Kalau hotel masuk, aduh ini sangat tidak enak, kotor dan sebagai pelayanan buruk, akhirnya dingin, nah itu bisa karena saudara bayar. Tapi kalau sudah nyaman, apakah saudara pindah-pindah di dalam satu kota? Itu pasti menghabiskan waktu, bukan? Sebetulnya saya memikirkan kalau orang pergi ke luar negeri, buat apa memikirkan kamar yang terlalu bagus? Karena kalau saya pergi ke luar negeri, sebagian besar waktu saya tidak di dalam kamar. Hanya pada waktu tidur di dalam kamar. Loh, ini luar negeri, maunya lihat-lihat, makan di luar dan sebagainya, dan bukan di dalam kamar. Lalu apa fungsinya kamar yang terlalu mewah? Kotor-kotor sedikit saya tidak terlalu peduli. Pokoknya AC-nya dingin, dari ribut, selesai bagi saya. Tidak butuh hotel bintang 5, apalagi bintang 7. Di Dubai ada hotel bintang 7, tarifnya sampai lebih dari 300 juta per malam. Itu waktu pembukaan. Lalu turun ke 125 juta per malam. Itu pun kamar yang paling kecil. Kamar yang paling kecil luasnya 170 meter persegi. Lebih gede dari rumah saya. Rumah saya cuma 140. Kamar yang besar 780 meter persegi. Ini mau sepak bola atau gimana pakai kamar segitu? Itu suite room. Dan saudara, apa gunanya pergi ke satu negara? Toh tujuan kita jalan-jalan, lihat-lihat dan bagaimana di kamar cuma tidur. Dan saudara tidak akan habiskan waktu dengan pindah. Misalnya saya pergi Kuala Lumpur 3 hari itu ya, di Kuala Lumpur. Ya sudah di satu hotel. Masa satu hotel 1 hari, besoknya di KL lagi tetap tapi hotel lain, besoknya di KL lagi hotel lain lagi. Lu gila apa? Pindah-pindah tuh nghabiskan waktu. Secara sama, para murid ini kalau mereka pindah-pindah rumah, maka itu pasti menghabiskan waktu. Lalu peralihan fokusnya itu juga penting. Saya lanjutkan dengan kata-kata Albert Barnes. Jika pelayan-pelayan dari Injil adalah orang-orang yang berguna,
itu akan dilakukan dengan tidak menghabiskan waktu mereka dalam obrolan yang sia-sia. Berjalan keliling seakan-akan mereka tak punya apapun untuk dilakukan. Saudara, kalau saudara memang pergi ke luar negeri atau luar kota untuk kia-kia jalan-jalan, maka lain. Tapi ini bukan itu. Ini diutus untuk memberitakan Injil, menyembuhkan penyakit, untuk pelayanan pokoknya. Maka omong-omong terlalu banyak, ini menghabiskan waktu. Jalan-jalan keliling seakan-akan tidak punya kerjaan, ini menghabiskan waktu. Dan kalau memang mereka orang yang berguna, konsentrasi full pada pelayanan. Saya lanjutkan. Tetapi dalam kemajuan yang sungguh-sungguh dan bercirikan kerja keras dari waktu mereka, dalam pembelajaran, dalam doa, dalam berkhotbah, dan dalam mengunjungi umat mereka. Memang kalau zaman sekarang tidak ada ya. Setahu saya tidak pernah ada dipanggil keluar kota lalu besuk begitu, itu tidak ada. Kecuali ada yang mati atau apa, itu bisa pernah saya diajak karena ada yang mati. Tapi kalau enggak, ya diundang datang, memang diundang untuk khotbah, bukan untuk besuk jemaat dan sebagainya. Tapi untuk mereka saat itu kan tujuannya memberitakan Injil, menyembuhkan penyakit, maka mungkin juga mengunjungi orang dari rumah ke rumah dan sebagainya. Sekarang kita masuk dalam poin B, saudara. Mereka itu tidak boleh sungkan dengan pemberian makan dan minum dari orang-orang, karena seorang pekerja patut mendapatkan upahnya atau makanannya. Saya baca sekali lagi ayat 7, tapi sekarang dengan penekanan yang berbeda dengan yang tadi. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berbeda-beda rumah. Sekarang yang saya soroti adalah bagian yang tadi belum saya bahas. Bagian yang sekarang saya garis bawahi, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Jangan sungkan, dikasih makan. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara, saya akan soroti kata upahnya di tempat ini ya. Upahnya itu dalam King James, his hire, upahnya. RV, NIV dan NESV, his wages, yang artinya juga upahnya. Yunani, mistos. Mari kita bandingkan dengan Matius 10 ayat 10. Memang ini pengutusan 12 murid kalau Matius 10 ayat 10 ya. Tapi tetap ada kata-kata yang sama ya. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Itu akhir dari Matius 10 ayat 10. Lah RAI menerjemahkan upahnya. King James menerjemahkan his meat, dagingnya atau makanannya. Jadi meat itu tidak harus diartikan dagingnya, bisa diartikan makanannya. Lalu RSV, his food, makanannya. NIV, his gift, sokongannya. NESV, his support, sokongannya. Ini semua yang arti yang paling tepat adalah makanannya. Kata Yunani yang pakai adalah trofe. Berarti berbeda dengan yang tadi dalam ayat dalam Lukas 10 ayat 7. Kata Yunani memang berbeda. Yang tadi memang artinya upah, yang di sini penekanan adalah makanan. Saudara, upah itu bisa berupa makanan, bisa juga berupa betul-betul uang. Itu memungkinkan ya, karena dua arti yang berbeda, dua kata Yunani yang berbeda ini. Sekarang saya akan berikan kutipan kata-kata itu Robertson. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saya tidak bacakan kata Yunaninya. Dalam Matius 10 ayat 10 kita mempunyai tes trofes autu, makanannya. Jadi tadi yang ayat 7 yang kita bahas ini upahnya, memang upah. Tapi yang Matius 10 ayat 10 makanannya. Karena saudara, seorang pekerja itu berhak baik atas makanannya maupun upahnya, cuma tidak boleh nuntut ya. Tapi kalau gereja zaman sekarang, kalau dia tidak memberikan HR sama sekali,
Ya kalau gerejanya miskin tidak masalah, tapi setidaknya uang transportasi dia mesti bayar, hotelnya mesti bayar, makannya mesti bayar. Kalau dia miskin tidak ngasih HR tidak ada masalah. Itu kalau saya. Tapi kalau dia punya uang dan dia tidak mau kasih HR juga, ini menurut saya gereja yang kurang ajar. Karena orang yang meninggalkan gerejanya ditinggalkan, gerejanya mesti panggil pengkhotbah lain, dan ini bayar juga. Dan dia pergi ke sini, dia tidak dikasih HR. Ini tidak patut. Jadi menurut saya dia berhak atas makanan maupun upah, cuma jangan nuntut berapa. Kan saudara, mari kita soroti satu ayat dalam Perjanjian Lama, Ulangan 25 ayat 4. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengiring. Lembu itu sedang bekerja, ngiring itu bekerja. Pada waktu bekerja, dia itu lapar, dia makan dari apa yang dia iring itu, tidak tahu gandum, tidak tahu apa, dia makan jagung atau apapun. Lah itu tidak boleh lembunya diberangus sehingga dia tidak bisa makan. Kalau pemiliknya atau tuannya itu pelit, ini kerja sama makan, berkurang jagungku, berkurang gandumku, lalu dia kerja diberangus. Dia sedang kerja, dia harus boleh makan. Saya berpendapat bahwa ayat ini memang berlaku untuk lembu. Dan dalam Amsal 12 ayat 10 itu dikatakan orang yang benar itu memperhatikan hidup hewannya. Jadi orang benar itu memperhatikan hewannya. Orang-orang yang menyiksa hewannya itu orang yang tidak beres. Dan suruh kerja tidak boleh makan, itu termasuk siksaan. Jadi saya berpendapat ayat ini memang berlaku untuk lembu, tetapi bukan hanya untuk lembu. Bahkan menurut saya tujuan utamanya yang kedua ini. Ini juga berlaku untuk pekerja gereja, pendeta, dan sebagainya. Ayat ini dikutip 2 kali oleh Paulus di dalam 2 teks di bawah ini. Saya akan bacakan 1 Timotius 5 ayat 17 dan ayat 18. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Lalu ini kutipan dari ayat itu. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengiring. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kalau yang terakhir dikutip dari kata-kata Yesus tadi. Tapi yang warna merah ini, itu dari Ulangan pasal 25 ayat 4 itu. Jadi saudara, diterapkan pada penatua-penatua yang baik pimpinannya. Ada penatua yang pimpinannya baik, kerja dengan sungguh-sungguh. Ada penatua yang pimpinannya tidak baik, kerjanya tidak karu-karuan. Patut dihormati 2 kali lipat. Lalu ditekankan terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Nah, penatua yang juga berkhotbah dan mengajar itu yang biasanya pendeta atau penginjil. Jadi dari ayat ini lalu ada gereja-gereja termasuk gereja Presbyterian saya kira membedakan ada 2 kelompok penatua. Kelompok pertama yang hanya memimpin gereja secara organisasi, mengatur keuangan dan sebagainya, tapi tidak khotbah. Tapi kedua, mereka juga ikut memimpin secara organisasi, tapi juga berkhotbah dan mengajar. Dan ini pendeta penginjil. Jadi ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang baik harus dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Gereja yang punya pendeta yang sudah berjeripayah berkhotbah dan mengajar, tetapi gereja itu sekalipun mampu mencukupi tapi tidak mau mencukupi kebutuhan pendeta itu,
Sampai pendeta itu mesti khotbah di tempat lain, khotbah tempat lain untuk mendapatkan HR untuk mencukupi kebutuhan dia. Lalu jadi YouTuber dan sebagainya. Gereja bodoh. Dan bukan cuma bodoh, ini berdosa. Mereka menentang firman ini. Zaman sekarang cari pendeta yang sungguh-sungguh serius dalam berkhotbah dan mengajar itu sukar luar biasa. Sudah dapat, disia-siakan di Plosoro, dikasih HR yang mungkin setara dengan UMR atau bahkan lebih rendah. Ya, makan saja tidak cukup, jangankan tuh hal-hal yang lain. Pendeta itu bukan pegawaimu ya. Majelis-majelis yang kurang ajar, orang-orang berduit yang kurang ajar dalam gereja seringkali menganggap pendeta-pendeta sebagai pelayan mereka. Mereka adalah pelayan Tuhan dan bukan pelayanmu. Dan kalau kamu jadikan mereka pelayanmu, kamu biadab dan kurang ajar. Dan pendetanya bodoh kalau mau dijadikan pelayan dari majelis dan dari orang-orang kaya di dalam gereja. Dia harus sadar, memang dia melayani orang, tapi tertingginya dia pelayan Tuhan, bukan pelayan orang. Kalau melayani orang demikian rupa sampai tidak melayani Tuhan, ini jangan salah. Melayani Tuhan dengan cara melayani orang, tapi tetap pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk orang. Dan kalau gereja bisa mencukupi tapi tidak mau mencukupi, kalau saya tinggal gerejanya dari gereja yang lain, jadi saudara, gereja harus mencukupi. Dan Paulus memberikan dasar kitab suci dari Ulangan 25 ayat 4 itu. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Lalu ayat yang Yesus ucapkan, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Orang seringkali tanya kepada saya, pendeta itu boleh atau tidak punya bisnis atau pekerjaan lain? Saya bilang, kalau gereja sudah mencukupi biaya hidup dia, maka dia tidak boleh. Saudara, seorang pendeta itu sebetulnya ya butuh waktu 48 jam sehari. Kalau dia serius dalam pelayanan, kesibukannya itu begitu banyak, tidak akan bisa selesai. Kok mau masih cari kerjaan lain, mau jadi apa? Itu tujuannya gereja cukupi kebutuhan dia, sehingga dia sudah tidak usah pusingkan duit, tidak usah pusingkan pekerjaan lain, dan full time untuk lakukan pelayanan. Tapi kalau gerejanya tidak mampu mencukupi, ya sudah. Seperti Paulus pada waktu dia tidak ada gereja yang menyupport dia atau kurang, dia bekerja jadi tukang kemah. Tapi itu dalam sikon tidak ada yang mencukupi. Pada waktu dia dicukupi, dia tidak jadi tukang kemah, dia full. Saudara, gereja pertama-tama pada waktu terima hamba Tuhan, seleksi betul-betul dan perhatikan betul-betul, supaya saudara menerima seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh serius belajar dan mengajar. Lalu cukupi. Berlimpah-limpah itu bisa membuat malah aneh-aneh. Saya tidak menganjurkan HR yang berlimpah-limpah untuk seorang hamba Tuhan. Jadi salah. Tuannya tersalib, dia mewah, naik jaguar dan sebagainya, konyol. Tapi dicukupi harus. Dan memang kata cukup itu relatif ya, itu repotnya.
Jadi bisa saja majelisnya mengatakan sudah cukup, hamba Tuhannya bilang belum cukup dan sebagainya. Itu sangat bisa. Ya itu perlu memang dirundingkan sehingga bisa ada kata sepakat cukup itu seberapa. Tapi yang jelas harus cukupi. Dan ada dua ayat yang dipakai oleh Paulus. Pertama, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Pendeta itu kerja, harus beri makan. Keluarganya juga. Bagaimana dia kerja kalau dia makanan sudah tidak ada? Lalu masih kepikiran, mana bisa persiapan khotbah, mana bisa pelayanan dengan baik. Majelis ini kepingin jemaatnya dilayani dengan sebaik-baiknya, ya atau tidak? Kalau iya, berikan HR yang cukup. Jangan kasih UMR kayak orang kurang ajar. Saya ngomong demikian karena saya tahu ada yang lakukan itu tuh. Kasih di bawah UMR bahkan. Ini tidak menghargai pendeta maupun penginjil. Dan sebetulnya tidak menghargai Tuhan dan firman-Nya juga. Tapi kalau pendetanya 1 bulan cuma 1 kali khotbah di gereja, yang minggu-minggu lain khotbah di gereja-gereja lain supaya dapat duit, ya tidak tahu yang mana yang mulai dulu. Ini kurang bayari dulu sehingga terpaksa begitu, atau dia yang mulai keliling dulu. Sudah dicukupi tetap keliling. Loh, kalau yang seperti ini tidak usah dicukupi. Sudah dicukupi, dia cari duit di luaran, terus khotbah di dalam cuma seminggu, sebulan, 1 kali dalam sebulan. Itu pendeta kan niat. Pendeta tuh harusnya mendominasi ajaran. Dulu ada Roy pun di sini. Saya khotbah mungkin 80% kalau udah lebih, 90%. Karena PA saya ambil semua. Minggu 1 kali saya berikan dia. 1 hari. Bukan mau monopoli, tapi karena itu tugas saya. Dia part timer, dia tidak dicukupi. Dia cuma dikasih ya HR semampu kami, karena waktu itu memang kami bukan gereja yang cukup mampu. Tapi saya yang dicukupi. Ya sudah, habis-habisan. Ada kadang-kadang pelayanan keluar karena ada beban tetap nginjili luar. Melihat gereja-gereja yang tidak karu-karuan, sehingga khotbah di luar itu hampir selalu PI. Jadi pikirkan saudara ya. Pertama, pendetanya adalah pendeta yang harus bisa khotbah, bisa ngajar. Kedua, memang betul-betul dia serius dalam pekerjaan itu. Baru cukupi. Banyak gereja terima pendeta sembarangan, kasih kelimpahan laginya. Ini ngasih kelimpahan kepada nabi palsu, dan ini sesuatu yang sangat ironis. Gereja-gereja tertentu hamba Tuhan sejati dikasih UMR. Gereja-gereja tertentu karena mereka kaya, hamba Tuhannya tidak beres, dikasih berlimpah-limpah. Lembu mengirik saja yang tidak boleh diberangus. Lembunya gak mengirik, berangus saja 24 jam sehari. Seorang pekerja patut mendapat upahnya, bukan seorang pemalas. Kalau dia pemalas, pecat saja dari gereja. Buat apa hamba Tuhan model seperti itu? Saya lanjutkan dengan dengan teks kedua, di mana Paulus mengutip lagi. Saya bacakan mulai dari ayat 3 supaya saudara melihat konteksnya ya. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum?
Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku, ini Paulus ya, aku itu Paulus, dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Dari sini sebetulnya sudah kelihatan bahwa hamba Tuhan yang full time itu harusnya tidak boleh bekerja, dicukupi, tidak kerja apapun, full pelayanan. Siapakah yang pernah turun dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kita Tuhan Bapa Tuhan itu ya, yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembaca harus membaca dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau ada hamba Tuhan yang sungkan-sungkan ya, pergi sini kok tidak bayari makan dan pakai gantian bayarnya, padahal dia diundang khotbah keluar kota. Loh, kalau saya diundang khotbah keluar kota, saya tidak berusaha bayar. Memang kewajiban mereka bayar, dan saya memang layaknya dibayari. Mereka mengundang saya kok. Baca kata-kata ini, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Itu bisa makanan, itu bisa uang. Kata-kata ini pertanyaan, tapi jelas jawabnya adalah tidak. Dilihat dari kalimatnya seluruhnya kelihatan dengan jelas. Saya baca terusnya. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Nah, Paulus ini dalam sikon yang khusus, maka dia tidak mempergunakan hak untuk dicukupi itu ya. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Sikon apa yang menyebabkan Paulus tidak mau dicukupi? Di Korintus ini ada banyak rasul-rasul palsu, dan mereka memfitnah Paulus. Tidak jelas fitnah apa, tapi mungkin fitnahnya juga ada dalam urusan duit. Maka dia pikir, kalau aku mengharapkan makanan dan uang dari kamu, nanti kamu akan berpikir nabi rasul-rasul palsu yang memfitnah aku itu benar. Dan kalau begitu, tidak usah. Dia tidak mau pemberitaan Injil Kristusnya dirintangi. Dia tidak mau mereka percaya pada fitnah rasul palsu. Maka dalam sikon seperti itu dia menolak. Jadi ini sikon yang tidak normal. Sikon yang normal harus menerima, diberi upah, diberi makan, harus menerima. Saya lanjutkan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus, jadi dalam PL ya, mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Kalau persembahkan korban, sebagian dagingnya untuk imam. Lalu ada persembahan persepuluhan, orang Lewi, imam, dicukupi. Mereka semua seharusnya juga full time, dan karena itu mereka dicukupi dengan persembahan persepuluhan dan sebagainya. Sekarang baca ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ayat 13 bicara zaman PL, ayat 14 bicara zaman PB. Disamakan. Kata orang yang bilang zaman PL toh ada persembahan persepuluhan, zaman PB tidak ada.
itu orang bodoh atau pelit atau dua-dua. Baca tafsiran Calvin dalam komentarnya ayat 13. Itu saya bahas dalam pembahasan saya tentang persembahan persepuluhan. Kalau mereka tanya, berikan ayat PB yang mengharuskan persepuluhan. Ini tidak ada persepuluhan. Saya balik, kamu yang harus berikan ayat PB yang menghapuskan persepuluhan. Kalau sunat diharuskan dalam PL, ada ayat PB yang menghapuskan. Domba korban, domba Paskah, ada ayat PB yang menghapuskan. Semua hukum seremonial ada ayat PB yang menghapuskan. Persembahan persepuluhan menurut saya bukan ceremonial law. Ceremonial law itu selalu tidak masuk akal. Sunat misalnya, ada apa Tuhan ciptakan yang Allah suruh potong? Persembahkan binatang bisa ngampuni dosa. Logikanya dari mana? Semua ceremonial law tidak masuk akal. Daging ini tidak boleh, katanya tidak sehat, omong kosong lah. Ceremonial law itu ada tujuan-tujuan tertentu. Karena itu hukumnya sendiri gak masuk akal. Pada waktu tujuannya sudah tercapai, dihapuskan. Tapi persembahan persepuluhan itu logis, saudara. Orang Lewi dan imam tidak kerja. Loh, kalau dari kasih supply, lalu mereka makan apa? Mereka punya keluarga. Mereka bukan pastor Katolik. Katolik pakai istilah priest, imam. Loh, imamnya kawin semua. Wong imam besar turun-temurun dari Harun, tidak kawin habis. Mereka punya istri, punya anak. Makan apa? Dicukupi, maka orang Israel harus memberikan 1/10 dari penghasilan. Dan ayat ini menyamakan ayat 13-nya PL, ayat 14-nya PP. Maka saya yakin PP itu tidak termasuk ceremonial law. Mereka tidak punya ayat PP hapuskan persembahan persepuluhan. Bukan saya yang harus berikan ayat PP yang melanjutkan persembahan persepuluhan. Mereka yang harus berikan ayat PP untuk menghapuskan persembahan persepuluhan. Terbalik, saudara. Dan ayat ini Calvin menafsirkan persembahan persepuluhan tetap. Karena dalam ayat 13 mereka makan dari persembahan persepuluhan juga. Ayat 14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi hamba Tuhan itu sebetulnya memang tidak boleh kerja. Harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Perkecualiannya cuma kalau kasus istimewa seperti Paulus, atau kasus di mana gerejanya memang tidak mampu mencukupi, lain cerita. Kalau dicukupi, pendeta tidak boleh kerja lain. Menurut saya istrinya juga tidak boleh kalau anaknya lain, anaknya istri dewasa lain. Istri mestinya membantu, mendukung, tidak boleh kerja lain mestinya. Tapi banyak pendeta yang tidak puas, sudah dicukupi, bahkan berlimpah, masih tetap kerja lain. Kerja lainnya bisa berupa pelayanan, jadi YouTuber misalnya. Kalau tujuannya utama memang duit, dan hanya dia yang tahu, dia dan Tuhan yang tahu. Kalau pelayan di luar dan tujuannya memang duitnya, laki-laki hanya dia dan Tuhan yang tahu. Maka itu termasuk pekerjaan. Pelayanan luar boleh, kalau tujuannya bukan duit, tujuannya memang pelayanan. Jadi saudara, ayat yang tadi ulang 25 ayat 4
dikutip 2 kali oleh Paulus, menekankan bahwa gereja mencukupi hamba Tuhan itu harus. Gereja mengundang hamba Tuhan lain mencukupi, memberikan upah harus. Sekarang saya berikan kutipan kata-kata Leon Morris. Mereka tidak boleh mempunyai penyesalan tentang menerima makanan mereka secara gratis, karena pekerja layak mendapat upahnya. Bandingkan 1 Timotius 5:18, ini ayatnya sudah kita baca tadi. Ini merupakan suatu prinsip dengan penerapan yang luas, yang kadang-kadang diabaikan dalam aktivitas-aktivitas Kristen. Saudara, penerapannya memang luas ya. Bukan hanya pendeta berhak mendapatkan biaya hidup yang cukup dari gereja, tentu saja sepanjang gerejanya mampu untuk itu ya. Tapi juga bahkan majelis atau pekerja yang memang tidak mampu, tapi dia bekerja secara serius dalam gereja itu, tidak ada masalah saudara. Gereja juga mencukupi orang itu. Saya terus terang saja di sini, saudara Chandra misalnya, gereja memberikan sudah lama, cukup lama, 2 juta tambahan untuk dia. Lalu dalam akhir-akhir ini ada tambahan lagi. Karena kami melihat bahwa Chandra pelayanan bukan cuma penting tapi gila-gilaan. Chandra ini penderitaannya sangat banyak ya. Saya tahu dia sangat banyak penderitaan. Punya HNP sehingga setiap duduk dia sakit. Yang duduk terus tapinya. Belum lagi problem lain-lainnya yang saya merasa tidak berhak untuk buka semua. Tapi banyak problem dia. Jadi saya tidak mau dia ditambah dengan problem keuangan, sehingga saya berusaha mencukupi. Kalau ada pelayanan yang lain, pokoknya bukan pendeta pun, tapi pelayanan penting dan dia serius. Gereja kalau memang mampu wajib mencukupi, dan saudara pada waktu dicukupi tidak boleh sungkan. Pendeta kan juga tidak boleh sungkan. Jangan, tidak usah, tahu dia melarat tak bisa makan. Ini tidak boleh sungkan seperti itu, karena itu membuat tidak bisa pelayanan, malah sungkannya merusak gereja. Sungkan itu tidak selalu baik. Memang orang yang tidak tahu sungkan itu kurang ajar juga. Tapi terlalu banyak sungkan. Sungkan pada waktu tidak harusnya sungkan, itu bisa merusak gereja. Chandra ini sungkanan. Seringkali kalau saya kasih gereja, harus kasih kepada dia sendiri lah, dia bendaharanya sendiri. Transfer ke duitmu cewek, harus saya perintahkan. Maunya nolak, tidak bisa, harus, titik. Tidak boleh sungkan saudara. Kalau memang butuh, kecuali memang tidak butuh, lain tidak. Tapi kalau memang butuh, tidak boleh sungkan. Juga saudara, pendeta pengkhotbah diundang, berhak makan minum atas dia yang mengundang. Dan juga misalnya ya, di gereja itu ada rapat, tentu saja rapat gereja ya, bukan rapatnya RT diadakan di gereja, lain cerita itu, urusan RT itu. Tapi kalau rapatnya gereja, apa itu majelis yang rapat, guru sekolah minggu yang rapat, panitia Natal, tidak tahu apa. Pokok orang-orang gereja itu rapat di gereja, dan rapatnya menabrak jam makan. Kalau rapatnya tidak menabrak jam makan, maka bisa cuma kasih camilan, kasih minum biasa bisa. Tapi kalau rapatnya menabrak jam makan, katakan rapat mulai dari jam 10 sampai jam 2, masa disuruh keroncongan? Maka gereja berikan makan, biaya gereja itu boleh, sepanjang itu makanan yang wajar, bukan makanan mewah.
Nek pesen tahu-tahu hisip, pauhi segala macam yang jutaan, kasih tambah racun dikit, tidak apa-apa. Cek game kabeh. Makan yang biasa wajar, nasi campur apa bakmi, nasi goreng wajar. Itu tetap berlaku ayat itu. Lembu yang mengerik tidak boleh diberangus. Itu jamakan kok. Tapi itu berbeda dengan tindakan kurang ajar seperti yang akan saya ceritakan. Ini cerita ini saya langsung dapat dari orang yang ikut dalam rapat itu. Ada suatu gereja ngadakan rapat majelis. Rapat majelis kan bisa di dalam kota, di gereja sendiri kan tidak bayar tuh tempatnya. Makanya juga murah. Ini enggak. Diadakan di luar kota. Di Batu kalau tidak salah waktu itu. Nginep di hotel beberapa hari. Saya tidak tahu rapat apa kok sampai beberapa hari. Dibiayai gereja semua. Perjalanan, hotel, makan. Dan paling gilanya, setiap majelis ini diizinkan membawa seluruh keluarganya, semua atas biaya gereja. Saya bilang kepada majelis yang lapor sama saya, lah kamu kok mau ikut? Kamu juga mau cari keuntungan dari gereja biadab itu? Kamu saya protes. Dan protes udah diindahkan, kamu udah ikut. Itu harusnya. Kamu ingat, ikut dan keluar, kamu ikut makan, tidur, dibiayai gereja. Kamu ikut korupsi duitnya Tuhan. Kok kayak DPR ya? Bagi luar negeri saya naik dewe. Kalau DPR mau seperti itu sudah buruk. Tapi majelis orang Kristen yang katanya percaya Yesus mati menebus dosa, yang katanya dia mengasihi Tuhan, lakukan hal biadab seperti ini. Kalau di gereja saudara ada yang seperti ini, protes itu masukkan Facebook kalau perlu. Dan kalau tidak dipedulikan protesnya, jangan ikut rapat. Kalau perlu keluar dari gereja itu. Ini gereja yang jelas-jelas memanfaatkan uang gereja untuk kepentingan pribadi. Ada orang kalau telepon sengaja telepon di gereja, cek gereja sing bayar. Enter lokal lagi, enter lokal di gereja. Saudara, memanfaatkan gereja seperti ini kurang ajar. Ini sama memanfaatkan Tuhan dan berkorban di atas kayu salib untuk saudara, dan saudara balas dengan tindakan kurang ajar seperti itu. Saya dapat pikir kita sebetulnya di gereja itu, kita ada di gereja itu dengan pertanyaan, apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa aku lakukan untuk gereja, untuk Tuhan. Dan bukan apa yang bisa aku dapatkan, apa yang bisa aku terima dari gereja dan Tuhan. Saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin. Makan dan minum hal-hal itu yang mereka berikan kepadamu. Ini adalah suatu keadaan lain yang disebutkan secara eksplisit oleh Lukas. Dengan kata-kata ini, Kristus bukan hanya mengarahkan mereka untuk puas dengan makanan biasa dan sederhana, tetapi juga mengizinkan mereka untuk makan di meja orang lain. Arti yang jelas dan wajar adalah kamu akan bebas untuk hidup atas pengeluaran orang lain selama kamu ada dalam perjalanan ini. Karena adalah benar bahwa mereka yang mendapat manfaat dari jerih payahmu
menyuplai kamu dengan makanan. Jangan sungkan sudah makan. Dan Anda sudah makan dewe aku. Tidak bisa, saudara. Itu kewajiban mereka memberi makan. Hak kita. Saya tidak boleh sungkan seperti itu. Sungkan ada tempatnya sendiri, bukan pada saat seperti ini. Ada yang jika Allah telah mengutus dia, ia pasti menyokongnya dan akan melakukannya. Karena itu kekhawatiran di dalam dia merupakan suatu kejahatan ganda. Karena itu menyatakan secara langsung suatu pandangan yang buruk tentang Tuhan yang telah mempekerjakannya. Ini waktu dia membahas mereka tidak boleh bawa dompet dan sebagainya itu ya. Harus berangkat dengan iman. Tuhan yang utus, dia pasti akan atur di sana ada makanan buat kamu. Tidak boleh bawa apa-apa, dia pasti akan atur. Tidak usah khawatir. Kalau saudara betul-betul adalah orang yang dipanggil Tuhan, jadi hamba Tuhan. Tidak peduli masa wabah, tidak peduli masa apa, resesi. Tidak boleh khawatir. Nah, kalau saudara tidak dipanggil Tuhan, saudara masuk pelayanan atas kemauan saudara sendiri, itu ceritanya jadi lain. Tuhan tidak wajib memberi saudara makan. Aku tidak manggil kamu ke sini, kamu masuk-masuk sendiri, kok minta makan sama aku, itu urusannya kamu. Tapi kalau Tuhan yang memang memanggil orang itu dalam pelayanan, karena itu pendeta, penginjil itu harus yakin ya akan panggilan Tuhan masuk dalam pelayanan. Kalau tidak, jangan masuk. Tapi kalau saya yakin Tuhan panggil, jangan khawatir bahwa dia tidak mencukupi. Dia memanggil, dia pasti mencukupi. Kalau suatu negara menugaskan tentara perang, masa tentaranya itu kerja sendiri, tarik makan sendiri? Makanannya pasti dicukupi, semua dicukupi. Selama negaranya mampu. Kalau bangkrut habis ya tidak tahu. Memang mati-matian juga kalau begitu. Tapi selama mampu berangkat perang ini, negara yang mutus demi kepentingan negara harus dibiayai. Kita juga perang, bukan? Hamba Tuhan yang serius itu perang, saudara. Jadi gereja mencukupi. Jemaat-jemaat bahkan yang pelayanannya serius. Gereja kalau mampu harus mencukupi juga. Yang pelayanan tidak serius, itu lain ceritanya. Yang tidak dipanggil Tuhan, itu lain ceritanya. Saya lanjutkan kata-kata Aaron Clark tentang ayat selanjutnya. Itu adalah suatu pemeliharaan, dan hanya itu yang seorang pelayan dari Allah harus harapkan. Dan bahwa ia mempunyai suatu hak ilahi untuk itu, tetapi bukan untuk membuat suatu kekayaan atau menimbun kekayaan. Jadi cuma suatu pemeliharaan, hanya itu. Seperti yang saya katakan, pendeta itu dicukupi, saya ulang ya, biaya hidupnya. Kalau dia tadinya anaknya 1, sekarang tambah anaknya 2. Kalau namanya biaya hidup, maka biaya hidup harus naik. Harga barang-barang naik, harga bensin naik, biaya hidupnya naik. Tapi tahu harga bensin turun, biaya hidup, harga barang turun, biaya hidupnya diturunkan. Saya serius. Anaknya 1 sudah bekerja, tidak di bawah tanggungan dia, diturunkan biaya hidupnya. Jadi saudara, hamba Tuhan sebetulnya bukan HR, bukan gaji. Karena kalau HR itu gaji, di luaran naik atau turun gak jadi soal. Kamu punya anak 10 atau 2, tidak urusan. HR itu gaji tetap. Untuk hamba Tuhan namanya sebetulnya biaya hidup. Diambil dari 1 Korintus pasal 9 tadi. Baca sendiri. Baca ulang. Biaya hidup itu sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya naik, gereja tambah.
kemudian turun, gereja kurang. Tujuannya cukup dan bukan mewah. Gereja-gereja tertentu hanya karena mereka kebanyakan duit, lalu pendetanya dikasih HR sangat-sangat tinggi. Bukan seharusnya, sama sekali tidak. Jadi ingat ya, untuk semua hamba Tuhan, yang kita harapkan pada waktu kita kerja serius adalah kecukupan dari gereja kita atau gereja yang mengundang, dan bukan tujuannya membuat suatu kekayaan atau menimbun kekayaan. Kalau saudara tujuannya menimbun kekayaan, saudara hamba mamon, saudara berhenti jadi hamba Tuhan. Hamba uang, dan harusnya dipecat dari gereja. Saya lanjutkan kata-kata yang warna biru. Di samping itu adalah sang bekerja, ya, bukan pemalas ya. Sang bekerja, ia yang berjerih payah dalam firman dan ajaran, yang harus mendapatkan ini. Sangat banyak hamba Tuhan, mungkin mayoritas, tidak pernah belajar atau belajar sangat minim. Khotbah terus pakai khotbahnya orang. Saya tahu banyak orang khotbahkan khotbah saya. Sekarang jadi tambah enak bagi mereka. Saya buka grup baru di Facebook. Semua tulisan saya masih dalam proses, tapi sudah masuk sebagian besar. Saya masukkan ke grup itu, bisa diambil seadanya orang. Tidak usah persiapan khotbah, bisa khotbah pakai khotbah saya kalau mereka mau. Saya tidak masalah saudara orang khotbahkan khotbah saya. Tapi kalau orang khotbahkan khotbah saya dan membuat dia malah buat khotbah sendiri, itu yang saya persoalkan. Dia jadinya bukan seorang pekerja, seorang penyontek. Pakai khotbah saya tidak apa-apa, tapi tetap belajar juga mati-matian. Jangan jadi pemalas. Hanya pekerja yang berjerih payah yang harus mendapatkan pencukupan ini. Banyak pendeta bahkan buku tidak punya. Bahasa Inggris tidak bisa lagi ya. Punyanya buku bahasa Indonesia. Buku bahasa Indonesia itu terbatas, saudara. Di dalam grup yang saya baru buat, saya berikan foto buku-buku saya. Lemari panjangnya kira-kira 5 meter. Saya foto 5 foto. Bukan mau pamer, saudara. Tapi saya tunjukkan seharusnya hamba Tuhan itu seperti itu. Dulu di Amerika saya kerja, padahal saya tidak butuh kerja. Orang tua saya menyuplai saya cukup sebetulnya. Saya dapat beasiswa, kekurangannya disuplai orang tua cukup sebetulnya. Tapi saya tidak punya uang untuk beli buku. Dan untuk itu saya tidak mau minta orang tua. Maka saya kerja. Setiap musim panas, dalam 3 bulan, kerja 8 jam sehari, saya bisa menghasilkan $2.000 di dalam 3 bulan. Dan hidup ngirit. Sampai orang bilang, kamu tuh stingy, pelit. Memang pelit. Tapi pelit saya punya tujuan. Saya pelit supaya bisa beli buku. Saya pelit demi Tuhan. Dan beli buku. Lah kurang ajarnya orang yang ngomeli saya kok beli buku terus. Tapi nih boto pinjam buku saya, kudu tak sawat no bukunya. Lihat kurang ajar. Dia kritik. Kok beli buku buat apa?
Saya bilang, aku dari Indonesia. Sekarang bukunya ada, duitnya ada, aku beli. Kalau aku pulang, atau bukunya tidak ada, atau duitnya yang tidak ada. Kalau mau beli buku saya semua itu baru, saudara. Sekarang saya jamin ratusan juta loh. Tidak percaya, coba beli, coba saya pengen tahu. Apalagi kalau beli dari toko buku Momentum. Pertama mereka tidak jual semua, mereka jual dikit. Dan itu terjemahan lagi, yang asli mereka jual cuma 1-2. Semua mau beli asli, saya ingin tahu habis berapa. Saya tunjukkan hamba Tuhan harusnya punya buku seperti itu. Dan ada satu amofi bilang, wah bukunya banyak. Ini buku saya dibandingkan bukunya dosen saya. Dosen saya semua itu banyak buku ya, tetapi satu dosen itu bukunya paling banyak sepanjang yang dari dosen yang saya pernah masuk ke ruang belajarnya. Dosen di sana itu, saudara, ruang kerjanya itu katakanlah kira-kira saja ya 5 meter kali 5 meter. Dindingnya ini 4 dinding semua rak buku. Dari bawah sampai atas. Dan untuk dosen yang satu ini namanya Douglas Kelly, dosen teologi saya. Selain ke-4 dindingnya kebek buku bawah sampai atas. Saya masuk dari pintu ya. Ini dari sudut sini ya. Meja dia sudut sana. Diagonal gitu ya. Saya sangat bingung mesti lewat mana. Karena antara saya dengan dia, rak-rak buku di tengah-tengah lagi. Buku dia 10 kali punya saya lebih, saya kira. Tapi dia memang kutu buku yang gila. Saya tidak sanggup baca buku kayak dia. Saya dengan buku yang cuma segitu saja, itu sebanyak sampai mati pun kalau reinkarnasi ada 2-3 kali tidak habis dah. Tapi tetap harus punya. Ada buku yang tidak pernah saya baca sama sekali. Belum dibaca. Tapi tetap harus punya. Kalau tahu-tahu butuh. Lah pendeta-pendeta yang bahasa Inggris tidak bisa, buku tidak punya buku beberapa tok dalam bahasa Indonesia. Mana bisa, saudara, belajarlah bahasa Inggris, harus. Kalau sudah bisa bahasa Inggris, buku elektronik sudah banyak. Bukan alasan untuk orang tidak punya duit. Zaman dulu harus beli buku fisik. Sekarang buku elektronik, sekalipun buku elektronik itu ada cacatnya ya. Kadang-kadang ada salah cetak dan membingungkan dan sebagainya, harus punya buku aslinya untuk membandingkan. Tapi tetap mereka bisa sebetulnya. Jadi saudara, sang pekerja, dia bercerita dalam firman dan ajaran. Dan tidak banyak pendeta seperti itu. Nyontek, persiapan apa adanya, itu yang mayoritas. Betapa bertentangannya dengan Kristus bagi seseorang untuk memiliki penghasilan yang sangat banyak sebagai seorang pelayan atau pendeta dari Injil yang tidak melayani Injil dan yang menghabiskan penghasilan dari gereja bagi kehinaan dan kehancurannya. Tidak kerja, dibayar banyak, nuntut lebih banyak, tapi khotbahnya sebulan sekali, juga tidak ada isinya. Hamba Tuhan harus bertobat dalam pelayanan, seriuslah dalam urusan makan dan uang. Di satu sisi jangan sungkan, di sisi lain jangan
ingin mewah-mewahan. Gereja, cukupi hamba Tuhan. Tapi pilih hamba Tuhan yang serius, cukupi. Juga pelayan-pelayan dalam gereja yang serius, cukupi. Maka ini akan membangun untuk gereja yang bagus, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman, sesuatu yang sebetulnya penting. Mengingat jemaat seringkali tidak tahu yang mana yang hamba Tuhan, yang mana yang bukan hamba Tuhan, dan sebetulnya hamba uang. Juga jemaat seringkali tidak merasa punya kewajiban mencukupi kebutuhan hamba Tuhannya yang benar, hamba Tuhan yang sejati. Di sisi lain, hamba Tuhan yang sungkanan secara tidak pada tempatnya, pelayan Tuhan yang sungkanan secara tidak pada tempatnya, atau sebaliknya hamba Tuhan yang serakah dan sama sekali tidak tahu sungkan, dan terus menuntut kenaikan ya hidup sekalipun sudah berlimpah-limpah, tapi tidak pernah disertai dengan jerih payah dalam belajar dan mengajar. Tolong Tuhan, berikan lebih banyak hamba Tuhan yang betul-betul serius dalam hal itu, dan betul-betul berkarunia dalam hal itu, dan mau mengorbankan segala-galanya untuk belajar dan mengajar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.